Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama senantiasa kita curahkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat berharga bagi kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat umur panjang. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut salah satu nikmat yang diberikannya kepada kita, maka kita tidak akan bisa melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Seandainya Allah mencabut nilai kesehatan dari diri kita, kita tidak akan bisa melakukan segala aktivitas, kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan, dan mungkin kita akan terbaring di tempat tidur kita, tidak bisa melakukan sesuatu apapun dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, nikmat iman. Kalaulah seandainya kita tidak diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan puasa saat sekarang ini, mungkin kita tidak akan mau untuk berpuasa, kita tidak akan mau melaksanakan segala perintah. Dan yang ketiga, nikmat umur panjang. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, banyak di luar sana orang-orang yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umurnya. Mereka dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tahu kapan mereka dijemputnya. Maka perlu kita persiapkan diri kita agar kita selalu bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mengumpulkan pahala sebanyaknya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beruntung di dalam dunia ini. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas sedikit tentang kiat agar Ramadan lebih bermakna. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, yang mana di dalamnya terdapat banyak sekali pahala, yang amalan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh itu salat sunnah. Salat sunnah di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan salat wajib di luar Ramadan. Jadi sangat rugi sekali kalau kita tidak mengerjakan perintah Allah tersebut. Kita rugi sekali kalau kita tidak mengerjakan amalan-amalan yang telah disuruhkan, yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ada tiga cara agar Ramadan kita lebih bermakna. Yang pertama yaitu dengan niat yang lurus. Hadirin ayah bunda dan ananda yang berbahagia, niat adalah suatu hal yang sangat penting di dalam diri kita. Ketika kita ingin melakukan sebuah pekerjaan, ketika kita ingin melakukan sebuah aktivitas, niatlah yang utama yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, agar hasil yang kita dapat sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu harus diawali dengan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis di atas jelas sekali bahwa sesungguhnya setiap aktivitas, setiap pekerjaan itu harus kita awali dengan niat, agar hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Hadirin ayah bunda dan ananda yang berbahagia, adapun yang kedua yang harus
kita lakukan agar Ramadan kita lebih bermakna adalah kita harus tingkatkan keimanan kita. Iman adalah suatu keyakinan bahwa kita yakin Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Dan iman akan menentukan kualitas diri seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia beriman, maka derajatnya lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Adapun yang ketiga, yaitu selalu mengingat kematian. Hadirin ayah bunda yang berbahagia, kenapa kiat agar Ramadan lebih bermakna? Yang ketiga, mengingat mati. Karena sesungguhnya dengan mengingat mati kita akan selalu melakukan segala perintah Allah dan mengumpulkan pahala-pahala dengan sebanyak-banyaknya, agar ketika kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah siap dengan apa yang telah kita persiapkan. Untuk itu, jagalah diri kita, jagalah orang-orang yang kita sayangi dari dosa dan maksiat. Sesungguhnya dengan kita menjaga, maka apa yang akan kita kerjakan akan kita fikirkan mudaratnya. Jikalau sesuatu itu salah, maka kita tidak akan mau mengerjakan. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan Allah selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 153 yang berbunyi, kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap orang yang bernyawa pasti akan mati. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ayat di atas sangat jelas, yaitu menjelaskan tentang setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi kita persiapkan diri kita dari sekarang untuk melakukan suatu hal yang baik, agar di yaumil akhir nanti kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika maut sudah menjemput kita, kita sudah siap dengan amalan yang kita miliki. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.